Apa budayanya Arab itu pakai sepatu? Enggak, pakai kasut mereka tahu. Budaya pakai sepatu tuh Eropa, Amerika. Yo, nggak ikut taraweh kan? Orang lagi taraweh, kamu lagi jijik. Lihat ini pawai mau ke masjid, mau taraweh. Loh, ini yang saya jelaskan. Maksudnya itu bukan mau taraweh pawai, karena besok itu ibaratkan takbiran, sambil takbiran itu. Tuh mereka sudah kumpul di masjid itu, lagi taraweh tuh. Nah tuh, bunyi tuh. Nanti ku rekamin, ku kasih kamu lagi. Ini mereka taraweh. Ayo, ini tetangga saya lagi taraweh. Coba rekam coba. Aku mau jalan lebaran, aku hargai saudara-saudara saya muslim yang datang undang saya. Umat sebelah itu ya, kalau kita udah ngasih tahu gitu kan, tapi kok tetap masih ngeyel juga gitu, masih dibilang terawih kan, udah tahu itu udah nggak ada terawih. Nah, bener kata abang, Yesus manusia, ngotot Tuhan gitu, bener. Nanti saudara bilang Bram bawa ki Alkitabnya. Mau tahu nggak apa sebabnya mereka seperti itu? Kasih tahu dong. Bagi yang suka tolong like and share. Udah. Lah sekarang pakai apa yang dimasukkan di dalam agamamu terus itu. Kalau kami enggak. Ya. Kalau kami mau pakai pakaian kami, kamu pakai enggak masalah. Kamu mau pakai jas, mau pakai sepatu enggak masalah. Enggak masalah kami. Itu hakmu. Itu enggak ada urusan dengan kami misalnya. Ya. Coba, kalau kamu pakai jas, itu kan bukan pakaian kamu. Kamu pakai sepatu, ke kantor pakai sepatu, ya kan? Itu bukan budaya kamu, ya kan? Apa diprotes orang? Enggak, atau? Apa budayanya Arab itu pakai sepatu? Enggak, pakai kasut mereka tahu. Budaya pakai sepatu tuh Eropa, Amerika. Apa mereka protes kamu? Kan enggak. Gitu. Kalian itu semuanya mau diklaim jadi milik kalian. Padahal itu enggak esensial. Gitu loh. Kalau kami terserah kalian mau pakai salib, mau pakai apa terserah. Banyak teman-teman saya muslim itu pakai salib, memang kami protes. Ini namanya aksesoris, silakan pakai. Ada juga teman-teman Kristen pakai bulan sabit sebagai gantungan kunci, itu kan aksesoris, tidak masalah. Apa penghinaan itu? Ya sih, yang sensitif aja yang bilang penghinaan. Itu kan aksesoris, gitu loh. Kecuali dia ambil, ya kan? Itu kan simbol-simbol agama, dia ambil terus dia kencingin, dia belain, ya baru itu penghinaan. Tapi kalau pakai aksesoris, pakai kalung misalnya, pakai gantungan kunci, tak masalah. Itu kecil gitu dipersoalkan. Aduh kamu curhat aja lama VN-nya kamu omong. Saya nggak curhat. Kami lagi buat kue, teman saudara-saudara saya muslim pesan ada kue, ada 10 toples. Mereka sekalian tadi ngundang, besok ini ya, lebaran ke rumah ya, oke. Semoga sehat-sehat besok. Jam 10 kami datang. Ya. Itu. Tahu ini lagi di mana nih? Ayo persiapan untuk besok. Malah kamu nih bececeran ini. Ayo. Nggak ikut taraweh kan? Orang lagi taraweh, kamu lagi jijik. Kamu tahu jijik ya? Ayo tata. Kamu tuh jadi hiburan kami. Nah iya kan, saya hanya menjelaskan besok lebaran kan. Nah sekarang kenapa kamu mengatakan gini? Lihat ini pawai mau ke masjid, mau tarawih. Loh, ini yang saya jelaskan. Maksudnya itu bukan mau tarawih pawai, karena besok itu ibaratkan takbiran, sambil takbiran itu. Nah kamu dijelasin lah, tidak paham. Ya saya tahu tuh. Saya tahu itu, tapi habis itu mereka ke masjid rame-rame tadi. Tuh mereka sudah kumpul di masjid itu, lagi tarawih tuh. Nah tuh, bunyi tuh. Nanti
ku rekamin, ku kasih kamu lagi. Nah, tuh, lagi rame tuh. Gimana sih? Aduh, saya tahu itu pawai takbiran mereka pakai beduk itu sambil dipukul-pukul tadi. Gitu. Tahu nih. Udahlah kamu nih kayaknya belum berbuka ya kamu tuh. Ayo berbuka ke sana kamu. Kamu tuh kayaknya lagi kurang minum kopi, stres kamu tuh. Ayo sana lah. Aku sudah lapar, aku mau makan gara-gara kamu nih buat aku lapar. Ayo sana, kumpul ke masjid sana. Keliaran aja. Kamu takut corona ya? Oke, coba sekarang ketika mereka sekarang tarawih itu coba kamu rekam coba sambil kamu gini. Ini mereka tarawih. Ayo, ini tetangga saya lagi tarawih. Coba rekam coba. Aku tidak ada urusan dengan itu. Aku mau persiapan besok. Aku mau jalan lebaran, ya. Aku mau jalan lebaran. Aku hargai saudara-saudara saya Muslim yang datang undang saya. Mereka datang sudah undang. Aku besok mau jalan, ya. Sebagai rasa hormat saya kepada mereka, ya. Bukan kayak kamu keluyuran kemana-mana kayak anak jalanan aja kamu tuh. Tidak jelas. Nah, iya ngundang kamu karena besok lebaran kan. Nah, sekarang tarawih itu yang mana coba? Hah? Coba kamu rekam di masjid itu lagi ngapain? Ya. Apalagi sholat. Ya, coba rekam, coba kamu videokan coba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa gitu? Itu tarawih. Ya kadang kita bingung loh bang, umat sebelah itu ya kalau kita udah ngasih tahu gitu kan, tapi kok tetap masih ngeyel juga gitu, masih dibilang terawih kan, udah tahu itu udah nggak ada terawih, masih bilang terawih juga. Nah bener kata abang, Yesus manusia, ngotot Tuhan gitu, bener bang. Mau tahu nggak apa sebabnya mereka seperti itu? Oke, nanti saya habis makan Pak ya. Nah itu kena apa namanya itu punya tuh kan. Nah rasain, ayo. Nah itu dia. Terus buset. Mantap. Nah itu pas di belakang rumah saya nih. Di gang sebelah. Itu dia. Nanti Pak ya, saya habis makan baru kita ngomong soal kontradiksi. Ya, nah nanti kita lihat apa kata Tuhan Bapak ya. Dia mengatakan bahwa kalau di dalam sebuah kitab suci terdapat kontradiksi, maka itu bukanlah sebuah kitab suci. Oke Pak ya. Saya makan dulu lah, saya belum makan. Baru habis buat kue. Jadi tadi teman saya Muslim datang, ada satu gardus sudah diambil. Jadi kami mau makan dulu, ya kan? Nanti kita lanjut Pak ya. Pegang ini ya. Jadi pembahasan kita ini kontradiksi kitab suci, oke? Kasih tahu dong. Wah iya benar Om Bram ini lagi terawih. Ya, iya benar itu bunyinya itu. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Iya benar. Kenapa tuh bang? Ini mau tahu banget lah deh, bukan mau tahu aja, mau tahu banget lah ini. Halo saudara. Oke, saya tunggu. Kita tunggu. Ya, kita tunggu kamu makan dulu. Biaran bawa Alkitabmu yang banyak situ ya. Biar tahu nanti yang mana yang ini. Ya, oke ya. Assalamualaikum. Jadi jelas jawabannya karena Allah sudah menegaskan di dalam kitab Torah, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham, dan aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Jadi ada dua sisi, memberkati Abraham dan mengutuk Abraham. Yang memberkati kan jelas itu umat Islam, tidak bisa diragukan lagi. Nah yang mengutuk ini Kristen. Apa alasannya? Mereka mengatakan Abraham itu bukan nabi, Abraham itu adalah pezina, Abraham itu memiliki anak haram, Abraham itu adalah orang yang tidak sabaran, Abraham itu adalah orang yang tidak percaya kepada janji Allah.
Akhirnya mereka dikutuk. Nah, kutuk Allah kepada orang Kristen ini gambarnya jelas. Mereka tidak dikutuk menjadi kerah, tapi dikutuk menjadi manusia yang berhati batu, sehingga akal dan hatinya itu tidak berfungsi. Kalau kaitannya dengan hal dunia, mereka cerdas, mereka pintar. Tapi kaitannya dengan ketuhanan, kaitannya dengan keselamatan, mereka batu. Itu sebabnya sampai mereka itu nggak bisa paham-paham. Tidak paham tanah, tidak paham gospel, tidak paham, lebih-lebih tidak paham pada Al-Quran. Seperti itu, Bang. Kalau benar hati mereka itu sudah batu, Bang, sudah batu, kemungkinan kan jenisnya banyak, Bang. Justru yang keras di sini, Bang, ya, kalau batu bacan masih bisa digosok ya. Tapi kalau misalkan batunya itu kayak sejenis batu badar besi gitu, Bang, itu kan susah itu digosok, Bang. Butuh kesabaran itu, Bang. Kalau batunya Kalimaya bagus, Bang, di senter tembus saja, wah, dijual ke stasiun mahal itu, Bang. Oh gitu ya, Bang. Iya, kayaknya gitu juga, Bang. Memang karena segala apa yang kita sampaikan sama mereka itu kayaknya ditanggapi dengan main-main. Kayak iya, betul, Bang. Kayak tidak masuk itu akal sehatnya itu. Nah, dengar itu umat Kristen ya. Janganlah engkau sombong ya. Janganlah engkau angkuh ya. Semua jenis batu itu sekeras apapun ketika dibakar itu pasti akan hancur, ya kan? Nah, coba Anda bayangkan, coba Adinda bayangkan. Batu ini yang melekat pada hati mereka ini adalah bahan bakar neraka, dan itu kekal. Ya, menyala-nyalanya itu kekal. Bisa dibayangkan betapa kerasnya batu ini. Ya, nah. Coba Anda lihat apa yang disuruh oleh Yesus. Dengarlah wahai Israel. Yang disuruh siapa? Orang Israel. Tapi dia bukan Israel, tapi merasa saking kerasnya hati mereka tuh, ya kan? Apa kata Yesus lagi? Satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Dia yang di surga. Tapi dia tetap aja menuhankan Yesus. Artinya memang hati mereka itu batu yang sangat keras, yang tidak bisa lagi dihancurkan oleh apapun. Api neraka apa aja nggak bisa menghancurkan dia. Dibakar oleh api neraka malah nyala dalam masa kekekalan. Bayangkan aja kerasnya tuh. Iya kan? Dengarlah wahai Israel, Tuhan kita itu Esa, Tuhan kita itu Allah, Tuhan kita itu Esa. Yang disuruh Israel, ajarannya Tuhan itu Esa. Dia bukan Israel, ajarannya menuhankan tiga Tuhan. Nah, itulah bukti salah satunya. Duh, Bang, jangan ngomongin neraka lah, Bang. Bener, saya Dewa kadang ya kalau dengar neraka itu ya, suka nangis loh, Bang. Iya, nggak kebayang gitu kan. Kita siksa di dunia aja kita nggak sanggup gitu. Tapi insya Allah ya Dewa selalu berdoa gitu kan. Kalau misalkan itu Dewa dikasih cobaan berupa ajab di dunia, insya Allah Dewa sanggup, Bang. Tapi kalau kita ngedenger akhirat, Bang, oh ya Allah ya Rabbi, nggak sanggup itu, Bang. Kita ngedenger apinya aja itu warna hitam. Sedangkan warna hitam itu, kita jangan warna hitam deh ya, warna biru aja itu. Segimana panasnya, apalagi ini warna hitam. Oh nggak sanggup, Bang, asli, Bang. Saya kalau ngedenger neraka itu suka nangis itu, Bang. Nggak tahu, ini benar suka nangis ya itu. Dan itu adalah merupakan sebuah kepastian, bukan halusinasi. Dengan matinya Yesus di tiang salib, maka kita dibebaskan dari hukum Torah, dibebaskan dari hukum Tuhan, dibebaskan dari hukum hambaan. Bukan halusinasi kayak gitu. Neraka ya neraka. Makanya ketika Yesus itu mengajarkan ya konsep kebenaran kepada Bani Israel, apa kata Yesus, Dinda? Dia katakan gini, ya, perbanyaklah harta surga, karena harta surga itu tidak lekang dimakan karat. Apa sih yang dimaksud oleh Yesus harta surga? Ya, harta surga tentu amal baik, amal kebajikan, bukan mobil, bukan rumah, bukan tanah, bukan. Nah, itu artinya apa? Artinya Yesus datang bukan mengajarkan untuk menebus dosa, tetapi mengajarkan untuk memperbanyak amal kebajikan dengan cara apa? Melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Makanya Yesus tegaskan, Dinda, di dalam Matius 5 ayat 17, 18, 19,
penegasan akan hukum Tuhan itu tidak boleh dibatalkan. Oleh siapa? Bani Israel. Tapi dibatalkan oleh Kristen. Ya mereka kan bukan Bani Israel, mereka penyusup. Coba aja lihat, muncul ada Kristen ke Islam-Islaman tadi, iya kan? Mereka itu suka penyusup gitu. Ketika mereka hidup di komunitas Yahudi, mereka akan ke Yahudi-Yahudian. Mereka hidup di komunitas Islam, mereka akan ke Islam-Islaman. Nah, itulah bukti bahwa apa yang ditekankan oleh Nabi Isa yang kemudian namanya dipalsukan menjadi Yesus, itu jelas bahwa pengajar-pengajar palsu itu senantiasa membawa ajaran yang atasnamakan Tuhan, tetapi ajaran yang diajarkan sesungguhnya bukan dari Tuhan. Itulah mereka. Jadi ketetapan akan neraka itu pasti, nggak bisa diragukan. Makanya Allah mengirim nabi, ditolak, ngirim lagi, ditolak lagi, dikirim lagi, ditolak lagi, dikirim lagi, sampai kepada dikirimnya seorang nabi terakhir bagi Bani Israel, yaitu Isa alaihissalam, ditolak lagi sama mereka. Nah, makanya Rasulullah Muhammad SAW datang menyempurnakan ajaran para nabi. Disebutlah dia sebagai khatam nabiyyin. Seperti itu, Dinda. Ya, jadi neraka itu adalah kepastian yang tidak bisa ditawar-tawar. Bener bang, memang banyak penyusup-penyusup gitu kan. Justru yang kita takutkan itu umat muslim yang nggak paham gitu bang. Nggak usah jauh deh bang ya. Tadi penyusup udah kelihatan ya kan. Dia ke Islam-Islaman. Penyusup lain siapa? Maaf, bukannya ini ya, Edi Sidabutar gitu kan. Dia pura-pura Yahudi-Yahudian, pakai kopiah, pakai topi Yahudi, pakai baju Yahudi gitu kan. Nah itu kan diskakmatkan sama Om Billy kemarin kan. Lo yang kayak Yahudi-Yahudian gitu ya. Kalau gue mah asli gitu, diskakmat, akhirnya dia DP-nya diganti. Ya udah bang, Dewa pengen nanya ini bang ya. Kita singkirin dulu itulah. Dewa pengen nanya ini. Kita tahu kan yang namanya Abu Jahal. Abu Jahal itu kan pamannya Nabi dan dia dibunuh oleh anak kecil ya, usia 14 tahun waktu di peperangan. Nah Abu Jahal ini kan jelas udah diajab kan, dapat ajab kubur ya, bukan neraka ya, dapat ajab kubur, lagi disiksa, diajab lah sama Allah. Nah tetapi di sini anaknya yang bernama Ukrima ini kan masuk Muslim, bahkan dia jadi panglima paling depan pada saat peperangan itu, dan Ukrima pun meninggal pada saat peperangan. Nah pertanyaan Dewa itu, apakah Ukrima itu nanti bisa menolong bapaknya itu Abu Jahal? Seandainya Abu Jahal itu kan kemungkinan Abu Jahal kan bisa kekal kan, tapi anaknya ini masuk Muslim gitu, Ukrima ini. Nah apakah Ukrima ini nanti suatu saat bisa menolong Abu Jahal untuk mengangkat ke surga atau tidak bang?